Jauh sebelum digandrungi di Indonesia saat ini, lato-lato juga pernah digandrungi banyak anak di negara-negara lain, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat. Di negara-negara barat, mainan ini kerap disebut sebagai clackers, clackers, click-clacks, whackers, bangers, ataupun knockers. Apapun namanya, mainan ini sama-sama terdiri atas dua bola plastik atau bahan lain yang keras yang terhubung ke seutas tali yang kadang ada cincinnya. Cara memainkannya adalah dengan mengayunkan kedua bola itu sehingga keduanya saling memukul dan mengeluarkan suara. Ada bunyi yang khas ketika dua bola itu saling berbenturan secara berturut-turut. Lato-lato sempat sangat terkenal di banyak negara, terutama pada periode tahun 1960-an akhir hingga 1970-an awal. Mainan ini menjadi begitu populer hingga sampai ke penduduk Calcinatello, provinsi kecil di Italia Utara. Penduduk di provinsi yang populasinya hanya 12.832 orang itu bahkan sempat mengadakan kompetisi tahunan untuk para penggemar mainan ini. Sayangnya, mainan ini kemudian disalahgunakan sehingga menimbulkan kekacauan sosial. Lato-lato memiliki desain yang mirip dengan boleadoras atau bolas, senjata pilihan untuk gaucho, koboi Argentina. Apapun yang menyerupai senjata, benda itu akan rentan digunakan untuk tindakan kekerasan. Maka tidak lama kemudian, orang-orang di Inggris mulai melihat serangkaian anak-anak yang terluka. Beberapa di antaranya sengaja dilukai. Hal ini mendorong banyak sekolah di Inggris melarang murid-muridnya membawa dan memainkan ini. Ada juga kesalahan desain dasar pada mainan ini. Karena terbuat dari plastik akrilik keras, kadang-kadang bola mainan ini diketahui meledak dan menyebabkan sejumlah cedera saat pecahannya terbang dari talinya. Pada tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya. Torquay, kota kecil di Inggris, akhirnya melarang anak-anak di sana memainkan lato-lato. Meski di kota itu ada pabrik lato-lato. Terlepas dari kerusakan ekonomi yang akan ditimbulkan oleh larangan terhadap pemakaian produk bisnis lokal, mainan ini kemudian tetap dilarang di sekolah-sekolah Torquay. Pada tahun 1972, demam lato-lato berakhir tiba-tiba. Produsen utama lato-lato, yakni James dari Inggris, dipaksa untuk memberhentikan 170 pekerja. Masih tersisa pula 400.000 lato-lato di gudang mereka yang belum terjual. Di Amerika, lato-lato secara resmi dilarang pada tahun 1985 dan dimasukkan dalam daftar 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya Amerika Serikat sepanjang masa. Nah, apakah di Indonesia tren mainan ini juga akan berakhir sama?